jiwa dan pengharapan, aku serahkan turun rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau mengabaiku, haleluya. Segala jiwa dan pengharapan, aku serahkan turun rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Menyapa juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah pada saat ini. Kita bersyukur kita ada di malam ke-8, puji Tuhan. Malam ke-8 dalam masa penantian akan ketuangan Roh Kudus. Puji Tuhan semua karena kemurahan Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini
pastikan kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Pastikan kita boleh menikmati lawatan kuasa Roh Kudus. Sehingga keberadaan kita boleh menyenangkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mau menyembah Tuhan malam hari ini, mari tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada saat ini Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mau sadari, kami mau akui itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mengalami satu pengalaman yang luar biasa dengan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja, berkarya bagi setiap hati yang rindu. Kami percaya Tuhan, kami boleh menikmati satu hal yang luar biasa di dalam hadirat Tuhan. Karena di hadirat Tuhan ada berkat-berkat yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Kami rindu Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada kuasa lain yang menguasai setiap kehidupan kami. Hanya ada kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, baik pelayan altar yang ada Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Bahkan Tuhan, tim multimedia yang ada. Semua kami ada dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Sehingga benar-benar pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan Tuhan, itu boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menikmati suasana sorga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati hadirat Tuhan saat ini. Kami siap untuk lawatan kuasa Roh Kudus saat ini. Bekerjalah Engkau sesuka hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari engkau yang siap untuk mengalami hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa kasih Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap hati yang rindu. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran.
hanya Engkau yang menikmati mujizat Tuhan dalam hidupmu. Kalau Engkau masih bernafas saat ini, itu semua mujizat Tuhan yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Karena itu saat ini naikkan ucapan syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Roh Kudus, oh kami ada saat ini semua karena Tuhan, semua karena Roh Kudus. Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Haleluya, Roh Kudus, haleluya. Puji Tuhan, biarlah Roh Kudus mencurahkan kasih-Nya bagi setiap umat-Nya yang rindu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus yang terus hiburkan setiap kami, Roh Kudus yang kuatkan kami. Haleluya, Roh Kudus yang kerjakan sukacita. Haleluya, Kasihanlah bagi kami. Puji Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Mari Engkau yang mau menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Engkau yang mau menikmati satu persekutuan yang lebih dahsyat lagi dengan Roh Kudus. Mari angkat tanganmu. Haleluya, kita mau menyembah Haleluya. Allah kita yang kudus. Roh Kudus yang luar biasa. Amen. Terima kasih. Ini penyembahan kami, Roh Kudus. Haleluya. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari dengan lembut nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu.
malam hari ini Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan, kami boleh merasakan Engkau hadir Tuhan. Bahkan Engkau telah menjamah kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan yang ada malam hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau mau urapi hamba-Mu. Engkau singkapkan rahasia-rahasia surgawi malam hari ini buat hamba-Mu Tuhan. Sehingga seluruh kami akan mendengarnya Tuhan. Kami boleh dikuatkan dengan firman Tuhan. Setiap gangguan-gangguan kuasa kegelapan yang coba-coba merampas konsentrasi kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hancurkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga kami semua ada kebebasan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Siaplah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita boleh bertemu lagi dalam ibadah ini, dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita sedang berada pada istilah doa 10 malam dalam memohon pertolongan Tuhan untuk kepenuhan Roh Kudus. Orang-orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, biar hari-hari ini Tuhan menyegarkan kita kembali. Dan yang belum menerima kepenuhan Roh Kudus, terus berdoa, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Haleluya. Nah, mari kita melihat bagian firman Tuhan pada ibadah ini. Kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Saudara-saudara, ini penting bagi kita untuk hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Ada satu ayat yang akan kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5, ada beberapa hal yang Paulus mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Efesus tentang apa yang perlu bagi pertumbuhan kehidupan rohani jemaat. Saya mengambil satu pembacaan. Ini berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Nah, kita bukan hidup sebagai orang-orang dalam kegelapan. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita telah diubahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang hidup dalam terang. Saudara-saudara, ya, terang itu bisa dilihat. Bagaimana kehidupan orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Sebab inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan berbicara tentang gereja. Ya, gereja artinya orang-orang yang tadinya dalam kegelapan sekarang berada pada terang Tuhan. Bagaimana hendaknya kita hidup sebagai orang-orang terang? Ada banyak hal yang dicatat di sini, mulai ayat yang pertama bahkan sampai ayat yang ke-21. Tapi sehubungan dengan kita sedang berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus, saya akan mengambil pembacaan dalam ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18. Bahkan saya baca sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Satu bagian himbauan Paulus kepada orang-orang yang telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Dia mengatakan di ayat yang ke-18, jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara-saudara, kita berjuang, kita berdoa supaya kehidupan kita sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang terang, kita memunculkan nilai-nilai terang itu dalam kehidupan kita. Nah, makanya Paulus berharap supaya kita mempunyai kehendak untuk hidup dalam kepenuhan roh. Kita upayakan kehidupan kita untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, sekarang pertanyaan, apakah Roh Kudus? Banyak orang memberikan penjelasan tentang apakah Roh Kudus itu. Dalam Kisah 1 ayat 8, Roh Kudus disebut sebagai kuasa Allah yang besar, dunamis, satu daya kemampuan yang hebat melebihi kekuatan apapun yang ada di dunia. Ada juga yang dalam catatan lain, Roh Kudus itu adalah penolong, parakletos, dan lain sebagainya. Tidak salah, semua itu adalah betul. Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus adalah kekuatan. Saudara-saudara, tetapi kemudian ketika Roh Kudus ada di dalam kita, ketika Dia telah menolong kita, ketika Dia telah menghibur kita, ketika Dia telah memberikan kita kuasa, lalu bagaimana hidup kita sebagai orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus? Saudara-saudara, Roh Kudus itu disebutkan juga dalam Galati pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Apakah Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus itu adalah buah yang disebutkan Paulus di jemaat Galati pasal yang ke-5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini Roh Kudus. Kalau kita hidup dengan Roh Kudus, Roma pasal yang ke-8 juga menjelaskan, biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Juga dalam catatan ini hal yang sama. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita hidup juga dengan Roh Kudus. Apa artinya? Kita hidup dengan nilai-nilai Roh Kudus ini. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia akan menghasilkan nilai-nilai dalam catatan Galati pasal yang ke-5 ayat 22. Karena keinginan roh ini bertentangan dengan keinginan daging. Orang yang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, orang yang telah terlepas dari ikatan keinginan daging. Karena itu dalam Kisah Rasul pasal yang pertama disebutkan begini, Yohanes membaptis kamu dengan air,
Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita lihat persamaan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus pada murid-murid. Waktu mereka sedang makan bersama, dia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Lalu kemudian dia mengatakan, Yohanes membaptis kamu dengan air. Baptisan air itu adalah baptizo. Artinya dicelupkan seperti sepotong kain. Kalau kita mau jadikan sepotong kain ini berubah warna, kita buat warna menurut selera kita, lalu kain ini kita celupkan seluruhnya ke cairan pewarna ini. Begitu kita angkat, dia sudah berubah. Mungkin tadinya kain ini hitam, tapi ketika kita celupkan di cairan yang berwarna putih, dia akan keluar sebagai warna yang putih. Itulah baptizo, baptisan, di mana kita dicelupkan seluruhnya. Saudara-saudara, jadi waktu kita dibaptis itu kita mengambil persamaan dalam kematian Kristus. Penjelasan Paulus kepada surat-suratnya. Kita mengambil persamaan dalam kematian Kristus pada saat kita masuk dalam air baptisan. Pada saat kita keluar dari air baptisan, kita mengambil persamaan kebangkitan Kristus. Nah, kita menguburkan kehidupan yang lama dan bangkit dalam kehidupan yang baru. Salah satu kehidupan yang baru, kehidupan terang, adalah kehidupan di mana kita bergumul berdoa kepada Tuhan supaya kita juga dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan itulah baptisan Roh Kudus. Ketika kita dibaptis dalam Roh Kudus, nilai-nilai roh itu ada pada kita. Apakah nilai-nilai roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ada 9 hal yang dicatat dalam Galati pasal 5 ayat 23 dan 24. 22 dan 23 maksud saya. Itu yang disebut sebagai buah roh. Itu yang harus ada pada kita. Kalau kita berkata kepada orang, saya sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi nilai-nilai ini tidak ada pada kita. Apa artinya? Saudara-saudara, dibaptis dengan Roh Kudus, kita tampil dengan penampilan seperti nilai-nilai apa yang terkandung dalam Roh Kudus. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia pasti hidup dalam kasih. Kita sedang membahas tentang kasih dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4. Kita masih akan melanjutkannya, tapi mungkin pada pertemuan-pertemuan mendatang. Apakah kasih itu? Saudara-saudara, yang pertama, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, nilai hidup yang harus ditampilkannya adalah dia orang yang memiliki kasih. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Saya kagum ketika membaca tentang bagaimana seorang muda yang bernama Yusuf, anak dari Yakub. Saudara-saudara, orang ini sangat luar biasa. Saudara boleh membaca dalam kitab Kejadian tentang Yusuf. Dia adalah orang yang memunculkan nilai-nilai yang disebut sebagai nilai-nilai dari Roh Kudus. Dia tidak menyampaikan kepada siapapun bahwa di dalam dia ada Roh Kudus, tapi orang menilai. Ketika dia sanggup dan mampu mengartikan mimpi dari Firaun, maka Firaun, raja yang ada di Mesir, kagum melihat orang ini.
Adapun mimpi raja, tujuh lembu gemuk ditelan oleh tujuh lembu kurus. Tujuh berkas gandum yang baik ditelan oleh tujuh berkas gandum yang mungkin kosong. Semua ahli di Mesir sudah dipanggil, tidak ada yang sanggup memberikan arti dari mimpi raja. Maka seorang juru minuman raja mengingat 2 tahun yang lalu dia pernah bersama-sama dengan orang yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan mimpi. Padahal waktu dia menolong juru minuman raja ini, dia menyampaikan, kalau engkau telah dipulihkan, ingatlah aku. Tapi waktu dia sudah berhasil, dia lupa orang ini. Nanti 2 tahun kemudian Firaun bermimpi. Ketika Yusuf mampu menerjemahkan mimpi itu, lalu dia mengusulkan, cari seorang yang bisa mengatur apa yang perlu diatur untuk Mesir, karena akan datang 7 tahun kelimpahan, tapi sesudah itu ada 7 tahun kelaparan. Mari kita melihat pernyataan Firaun dalam pasal 41 kitab Kejadian ayat yang ke-37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Siapa yang menilai Yusuf penuh dengan roh Allah? Orang asing, orang Mesir, raja dan para pegawainya menyebut Yusuf ini sebagai orang yang luar biasa karena dia penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana dia menunjukkan sikap kepenuhan Roh Kudus kepada orang-orang Mesir? Apakah dia berglosolali? Tidak ada catatan dalam Alkitab. Berbahasa roh, tidak ada catatan. Tapi saya percaya mereka melihat nilai-nilai kehidupan Yusuf. Kalau kita membaca tentang Yusuf, tidak usah kita bicara tentang kehidupan di rumah Yusuf. Dia seorang dikasihi oleh bapaknya. Karena saya menemukan ada beberapa hal. Yusuf itu adalah seorang yang taat kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya menyuruh melihat kakak-kakaknya, dia pergi. Bahkan dia disuruh ke satu tempat. Ketika dia sampai di tempat itu, kakak-kakaknya tidak ada di situ. Dia ketemu dengan seorang menanyakan di mana mereka. Mereka ada di tempat lain. Dia datang ke sana. Yusuf adalah seorang yang bertanggung jawab ketika bekerja. Dan ada banyak nilai-nilai yang kita temukan terhadap Yusuf. Di rumah Potifar dia difitnah. Dia dimasukkan dalam penjara. Tapi nilai roh yang ada padanya itu tidak hilang. Ini kehebatan Yusuf. Sampai Tuhan mengangkat dia dengan nilai-nilai ini. Dengarkan baik-baik. Kalau kita hidup dengan nilai-nilai Roh Kudus, itu tanda bahwa kita hidup dalam Roh Kudus. Tuhan akan mengangkat engkau pada waktunya. Percayalah. Yusuf adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Belajar tentang orang ini. Lihat perjalanan hidup orang ini. Saudara-saudara, di tengah-tengah keluarga, dia bukan orang yang dikasihi oleh saudara-saudaranya. Yang mengasihinya dan sangat mengasihinya adalah bapaknya. Tetapi kakak-kakaknya itu adalah orang-orang yang membenci dia. Saya buktikan beberapa ayat
tentang bagaimana pengalaman orang ini. Saya punya catatan dalam pasal yang ke-37. Saya melihat ada beberapa catatan di Kejadian 37 tentang Yusuf di tengah-tengah keluarga. Ayat 4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kasih bapaknya yang beda membuat muncul kebencian dari kakak-kakaknya. Bahkan mereka tidak mau menyapa dia dengan ramah. Artinya kalau dia tidak disapa dengan ramah, dia disapa dengan begitu kasar. Tidak berhenti di situ. Ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi tadi cuma benci, sekarang lebih benci, meningkat. Saudara-saudara, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Selanjutnya kalau kita membaca, waktu dia bermimpi lagi, bagaimana bulan, matahari, bintang sujud kepadanya. Sampai bapaknya menegur dia, masakan aku dan ibumu akan sujud kepadamu. Bukan cuma benci, tapi mereka iri hati melihat Yusuf. Mereka tidak mengerti, di dalam Yusuf ada nilai-nilai yang berbeda dari kakak-kakaknya. Sebab dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga orang Mesir beranggapan Roh Kudus ada pada Yusuf. Panjang kalau kita mau cerita tentang ini, saudara-saudara. Akhirnya dia mau dibunuh oleh kakak-kakaknya. Tapi Ruben dia bangkit membela. Bahkan juga Yehuda bangkit membela, meluputkan sampai dia tidak dibunuh, dia dijual. Jubahnya yang maha indah itu yang dibuat oleh bapaknya. Mereka campur, mereka taruh percikan-percikan darah binatang. Dikirimlah kepada Yakub dan mengatakan bahwa Yusuf diterkam binatang buas. Mulai dari itu cerita tentang Yusuf hilang di tengah-tengah keluarga Yakub. Tapi saudara-saudara, proses yang dilewati oleh orang ini membuat orang Mesir mengambil kesimpulan di dalam Yusuf ada roh Allah. Mengapa? Walaupun dia dibenci, walaupun dia dijual, walaupun dia difitnah, walaupun dia dipenjara, tapi nilai buah-buah dari roh itu tidak pernah hilang. Dia tetap hidup dalam kasih walaupun di penjara. Dia tetap hidup dalam sukacita, menjalani hidup yang mungkin bagi orang lain ini sangat sulit dan penuh dengan penderitaan. Tapi inilah yang disebut dengan Roh Kudus. Kita terus belajar untuk memahami Tuhan, mengerti tentang Roh Kudus yang dianugerahkannya kepada kita. Haleluya. Saya percaya, saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin supaya kita hidup dalam kehendak-Nya. Makanya ketika kita dibaptis dalam Roh Kudus, Paulus mengatakan, aku telah menjadi tawanan roh.
Jadi hidupnya bukan dia lagi, tapi dia hidup dalam kehendak Tuhan. Dia hidup dalam keinginan Tuhan. Dia hidup dalam apa yang Tuhan rencanakan. Sekarang aku ke Yerusalem, kata Paulus, karena aku telah menjadi tawanan roh. Yang menunggu aku di sana adalah penjara. Tapi dia pergi. Saudara-saudara, kenapa? Karena seluruh hidupnya berada dalam kekuasaan Roh Kudus. Ini mungkin satu gambaran tentang orang yang hidup, orang yang telah mengalami apa yang dinamakan baptisan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita memiliki kesabaran. Kita memiliki penguasaan diri. Itu nilai yang terakhir dalam 9 bagian yang disebutkan Galati pasal yang ke-5 tadi, ayat 22 dan 23. Karena itu, saudara-saudara, belajar memahami Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita tidak sanggup meninggalkan segala keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan Roh. Tuhan tidak suka ketika kita hidup dalam keinginan daging. Saudara-saudara, akhir dari bagian ini kita lihat apa artinya keinginan daging, sehingga kita perlu hidup dalam Roh Kudus. Di ayat yang ke-19 Galati pasal yang ke-5 menjelaskan seperti ini. Galati pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Kita temukan di sana tentang keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. 15 hal yang ditulis dalam bagian ini belum termasuk dan sebagainya. Tapi Paulus mengingatkan begini, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu, saudara, bawalah hidup kita untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jangan mabuk oleh anggur. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Bernyanyi, bermazmur, memuji Tuhan. Haleluya. Berkata-kata dengan hal-hal yang bersifat rohani. Karena Roh Kudus itu adalah nilai yang bersifat rohani. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita akan menjadi orang yang gagal untuk menjalankan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, buka hatimu, minta pertolongan Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus pegang tangan kita setiap hari. Tidak ada hari tanpa Roh Kudus. Setiap waktu kita dengan Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
tersesat mengikuti jalanmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kami. Engkau tidak hanya memanggil kami untuk keselamatan, tapi selama kami ada di dunia ini, Engkau memberikan kami penolong, yaitu Roh Kudus yang menyertai kami selama-lamanya. Pegang tangan kami Roh Kudus, agar kami tetap ada di jalan Tuhan, agar kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu, bahkan kami sampai pada pusat kebenaran Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong kami, Roh Kuduslah yang membimbing kami, Roh Kuduslah yang membawa kami untuk kami ada di jalan Tuhan. Dengan setia kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, tanpa Roh-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa, tapi Roh Kudus adalah penolong kami yang sungguh. Roh Kudus penghibur, Roh Kudus kekuatan, Roh Kudus yang memberikan kami kebahagiaan, membawa kami hidup dalam sukacita. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar kami dimampukan oleh Tuhan untuk memunculkan nilai-nilai Roh Kudus dalam hidup kami setiap hari, dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Tuhan tolong kami dapat memancarkan kemuliaan Roh dalam hidup kami setiap waktu, dan Tuhan dipermuliakan atas semuanya. Terima kasih Bapa, Kau berikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Kami percaya ibadah kami sudah diberkati oleh Tuhan, dan siapapun yang mengikuti ibadah ini pun jemaat Tuhan telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami berdoa juga bagi seluruh jemaat Immanuel, dimanapun mereka berada. Tuhan, pertolongan Roh Kudus bagi mereka dan bagi kami semua setiap hari. Biarlah kami tinggal dalam pengurapan kuasa-Mu, dan kami tinggal hidup dalam nilai-nilai dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Berkati setiap rumah tangga jemaat dalam kebahagiaan. Sehat-sehatkan kami semua. Segala usaha jadikan Tuhan berhasil. Dan biar juga kami menjadi orang-orang yang berhasil untuk memahami, untuk mengenal Engkau dan segala rencana dan rancangan Tuhan yang indah bagi kami. Kami doakan bangsa negara kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami dari pusat, di daerah-daerah sampai di kecamatan, di kelurahan, di desa-desa. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Pemerintah kami diberikan hikmat yang baik, membawa Indonesia lebih hari, lebih indah, lebih maju, lebih sejahtera, lebih aman, dan lebih diberkati oleh Tuhan. Haleluya, ini kerinduan kami Tuhan. Terutama kami berdoa bagi upaya-upaya pemerintah dan masyarakat dalam memerangi Tuhan virus corona yang sedang melanda juga bangsa ini. Tuhan tolonglah, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menolong kami. Jauhkan gangguan penyakit sampar ini Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami dilindungi, ditolong oleh Tuhan. Semua masyarakat diproteksi oleh kuasa-Mu. Dan Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, belas kasih-Mu bagi bangsa ini, bagi masyarakat, bagi kami semua. Terpujilah Tuhan. Langkah-langkah pemerintah juga kami masyarakat dapat menghargai, bekerja sama dengan baik. Kami dapat memahami Tuhan kerinduan pemerintah kami dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberikan kami semua kesadaran dan pertolongan sehingga semua dapat berakhir dan kami boleh melihat bangsa ini boleh bangkit kembali, dan kami juga boleh Tuhan leluasa menjalankan aktivitas kami sehari-hari dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dengarkanlah doa ini, kami akhiri ibadah ini sambil bersyukur
Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga. Kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Haleluya. Immanuel. Sembahyang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau menggapaiku. Haleluya. Segala jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.